Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda di Pramana dari Politeknik Perkeretaapian Indonesia, Prodi Manajemen Transportasi Perkeretaapian 1C. Nomor induk Taruna 2019-40550. Di sini saya akan membahas tentang salah satu dari pelajaran atau mata kuliah dasar operasi, yaitu mengenai persinyalan dan simbol yang ada di kereta api. Yang pertama, saya akan membahas apa itu persinyalan dalam kereta api. Persinyalan sendiri yaitu sebuah peralatan persinyalan atau seperangkat fasilitas yang berfungsi untuk memberikan isyarat berupa bentuk, warna, atau cahaya yang ditempatkan pada suatu tempat tertentu dan memberikan isyarat dengan arti tertentu untuk mengatur dan mengontrol pengoperasian kereta api. Kata sinyal sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu sigmund yang artinya tanda. Sinyal atau tanda adalah pembawa berita tentang keadaan jalan bagi kereta api, bagi awak kereta api. Dilihat dari bentuknya sendiri, sinyal dibedakan menjadi dua, yaitu sinyal optis dan sinyal akustis. Sinyal optis sendiri berupa gerakan tangan, gabungan antara posisi lengan pada tiang sinyal dan cahaya yang diperlihatkan. Sementara sinyal akustis berupa pengeras suara, suling terompet atau peluit dan lain-lain. Selanjutnya, dari persinyalan tersebut ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu sebuah sinyal mekanik. Di sini ada sebuah gambar yang menggambarkan sebuah sinyal mekanik. Sinyal mekanik adalah sebuah sinyal yang digerakkan secara mekanik. Di sini ada papan atau lengan instruksi yang dinaikkan dan diturunkan untuk memberikan perintah kepada masinis kereta api. Sistem ini masih digunakan di Indonesia pada lintasan dengan frekuensi yang rendah, namun mulai ditinggalkan dan digantikan dengan sistem yang lebih modern. Yang kedua ada sinyal elektrik. Di sini ada sebuah gambar mengenai sebuah sinyal elektrik. Sinyal elektrik yaitu adalah isyarat lampu seperti halnya lampu lalu lintas untuk mengatur jalan di jalan kereta api. Sinyal elektrik di sini sama halnya seperti sinyal lampu atau rambu-rambu lintas yang sering kita temui di jalan raya. Di sini juga terdapat indikasi warna lampu. Ada warna lampu merah yang menunjukkan indikasi tidak aman sehingga kereta api harus berhenti. Warna kuning menunjukkan indikasi hati-hati sehingga kereta api harus mengurangi kecepatan dan siap untuk berhenti. Sementara warna hijau menunjukkan indikasi aman yang menggambarkan kereta api dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk menghindari bola lampu putus, biasanya digunakan dua pasang lampu atau setiap aspek dipasangi dua lampu. Sedang perkembangan terakhir yang sudah mulai digunakan di Indonesia menggunakan lampu LED. Selanjutnya, ada macam persinyalan terbaru, yaitu sinyal interlocking control. Di sini, sistem ini digunakan oleh salah satu perusahaan persero, yaitu Line Interlocking System atau yang biasa disebut SIL. Adalah sebuah produk sistem interlocking berbasis PLC atau Programmable Logic Controller yang dikembangkan oleh PT Line Industri atau Persero. SIL digunakan sebagai prosesor interlocking untuk mengendalikan pengoperasian peralatan outdoor seperti lampu sinyal, track circuit, point machine, dan lain-lain. SIL dikembangkan sebagai solusi untuk sistem interlocking perkeretaapian. SIL menekankan keselamatan, kehandalan, ketersediaan, dan kemudahan dalam pemeliharaan. Yang kedua ada Centralized Traffic Control atau yang disingkat dengan CTC. CTC adalah sebuah sistem yang didesain untuk mengendalikan stasiun jarak jauh oleh Train Dispatcher di Operation Center atau OC. Sistem pengendalian jarak jauh merupakan cara yang paling efisien untuk pengendalian lalu lintas kereta api.
karena train dispenser dapat memonitor secara menyeluruh sekaligus mengendalikan stasiun-stasiun yang ada di sekitarnya, akan dapat melihat dari beberapa stasiun yang berbeda dan dapat mengontrol secara serempak. Sistem CTC mempunyai beberapa fungsi utama sebagai pengendali, pemantau, pengatur jadwal, dan describer kereta api. Perangkat lunak yang digunakan pada CTC didesain dengan MMI atau Man Machine Interface. Penggunaan perangkat lunak ini menyediakan menu editing untuk memodifikasi tata letak stasiun, juga suatu saat ada modifikasi data interlocking. Yang ketiga ada Automatic Warning System. Automatic Warning System untuk persimpangan jalan kereta api adalah peralatan yang dapat beroperasi secara otomatis dan dapat memberikan peringatan kepada para pengguna jalan yang akan melewati jalur kereta api. Peringatan disampaikan melalui bunyi sirine maupun lampu sinyal. Peralatan ini dipasang baik di jalur kereta api listrik maupun kereta api konvensional. Selain itu, peralatan ini dapat diintegrasikan dengan sistem interlocking yang terpasang maupun dipasang secara terpisah. Yang kedua, kita akan membahas tentang semboyan. Sebelumnya, apa itu semboyan? Semboyan kereta api adalah sebuah semboyan atau pesan atau tanda memiliki arti yang berfungsi untuk memberikan isyarat berupa semboyan tangan, semboyan sinyal, semboyan suara. Bentuk, warna, atau cahaya yang ditempatkan pada suatu tempat tertentu dan memberikan suatu isyarat dengan arti dan maksud tertentu untuk mengatur atau mengontrol pengoperasian kereta api. Semboyan kereta api dapat berupa perintah atau larangan yang dipergerakan melalui petugas atau orang, atau alat berupa wujud, warna, atau bunyi, meliputi isyarat, sinyal, dan tanda. Ada beberapa semboyan yang dapat kita kenal, yaitu yang pertama semboyan di jalur kereta api, yang kedua semboyan kereta api, yang ketiga semboyan langsir, dan yang terakhir adalah semboyan genta. Semboyan di jalur kereta api dibagi menjadi tiga, yaitu semboyan sementara, semboyan tetap yang berisi sinyal, tanda, dan marka, dan juga semboyan whistle. Semboyan sementara sendiri yaitu sebuah semboyan di jalur kereta api yang penempatannya berada di sisi kanan jalur kereta api, kecuali dalam kondisi tertentu dapat pula diletakkan di kiri jalur kereta api. Semboyan sementara adalah semboyan yang diisyaratkan dengan tangan oleh BPKA atau penjaga perlintasan sebidang atau berupa rambu-rambu yang dipasang di kanan jalan rel. Umumnya semboyan tangan diisyaratkan apabila ada gangguan di perjalanan atau melewati jalur yang harus dilalui dengan kecepatan terbatas dan hati-hati. Salah satunya yaitu ada semboyan 2. Semboyan 2 adalah semboyan tetap yang berupa suatu rambu berdiri tegak berbentuk kotak atau persegi atau belah ketupat yang di dalamnya terdapat simbol angka yang berwarna kuning dengan outline hitam yang mengisyaratkan bahwa jalur kereta api yang akan dilewati memiliki batas kecepatan sesuai dengan simbol angka yang ditunjukkan. Misal 6, berarti yaitu 60 km per jam. Dan kereta api yang melewati harus menyesuaikan laju kecepatannya sesuai dengan batas kecepatan maksimal yang ditunjukkan olehnya. Dan di semboyan di jalur kereta api ada juga semboyan tetap yang berisi sinyal, tanda, dan marka. Semboyan tetap adalah semboyan kereta api berupa peraga yang dipasang pada tempat tetap dan berada di pinggir jalur rel. Semboyan ini biasanya berupa sinyal, tanda, atau marka. Salah satu contohnya adalah semboyan 7B, yang berarti semboyan 7B adalah semboyan tetap yang berupa 1. Dua lengan pada tiang sinyal langsir mekanik terlihat tegak lurus dan terimpit, atau lampu merah pada sinyal langsir elektrik. Semboyan 7B mengartikan bahwa kereta api atau sarana penggerak lainnya tidak diizinkan untuk langsir. Yang ketiga di semboyan di jalur kereta api yaitu semboyan whistle. Semboyan whistle adalah semboyan yang mengisyaratkan mengenai arah jalur yang akan dilalui ketika melewati percabangan jalur rel atau whistle.
Ketika sebuah kereta memasuki atau meninggalkan stasiun, jalur rel yang bercabang menjadi dua menggunakan sistem Wessel biasa, sedangkan jalur yang berpotongan menggunakan sistem Wessel Inggris. Salah satu contoh dari semboyan Wessel yaitu adalah semboyan 12B. Semboyan 12B adalah semboyan Wessel yang mengisyaratkan tentang arah belok sepur pada Wessel Inggris yang berupa 1. Papan persegi pada tangkai Wessel memperlihatkan warna kuning kedua jurusan atau lampu Wessel, atau yang kedua lampu Wessel bercahaya kuning kedua jurusan. Semboyan 12B menunjukkan bahwa Wessel Inggris terlayang silang kedua jurusan menuju ke sepur belok atau sepur berbelok. Yang kedua adalah semboyan kereta api. Semboyan kereta api terdiri dari semboyan terlihat dan semboyan suara. Semboyan terlihat adalah semboyan kereta api yang diberikan oleh masinis atau petugas kru KA mengenai kondisi jalan yang akan dilalui, menggunakan lampu semboyan, bendera, tanda, atau media lain. Khusus untuk semboyan 22-28 dihapus dalam peraturan dinas 3 karena jarang digunakan, kecuali apabila kereta pembawa semboyan tersebut bersilang atau disusul dengan kereta luar biasa atau KLB. Atau juga kereta api fakultatif. Hanya digunakan kereta api fakultatif hanya digunakan pada hari-hari tertentu. Selain itu, juga memberi peringatan kepada orang atau hewan bahwa akan ada kereta yang lewat. Salah satu contoh dari semboyan terlihat adalah semboyan 21. Semboyan ini mengartikan bahwa sebuah semboyan terkait yang berupa tanda atau lampu berwarna merah pada kondisi sisi kanan dan kiri suatu kereta atau gerbong, menandakan bahwa kereta atau gerbong ini mengakhiri rangkaian kereta api. Yang kedua ada semboyan suara. Semboyan suara adalah semboyan yang dikirimkan menggunakan suara PPKA, kondektur, atau petugas kru KA mengirimkan semboyan suara melalui suling mulut, selompret, atau peluit. Sedangkan masinis mengirimkan semboyan suara melalui klakson lokomotif. Salah satu contoh dari semboyan suara adalah semboyan 40. Semboyan 40 adalah semboyan yang dilakukan petugas PPKA dengan cara mengangkat tongkat dengan rambu berbentuk bundar atau iblek berwarna hijau dengan tepian putih. Semboyan 40 mengisyaratkan bahwa status jalur yang akan dilewati dalam kondisi aman dan kereta api diizinkan untuk berjalan. Semboyan 40 biasanya disertai dengan semboyan 41 dan disaut dengan semboyan 35 oleh masinis. Yang ketiga dari semboyan kereta api ada semboyan langsir. Semboyan langsir adalah semboyan yang diberikan oleh petugas langsir kepada masinis langsiran, berupa isyarat maju, mundur, berhenti, perlahan-lahan, atau melewati perlintasan sebidang. Isyarat langsir menggunakan aba-aba tangan dan peluit, suling mulut, atau selompret. Apabila petugas langsiran mengirimkan isyarat langsir kepada masinis yang berdinas, masinis harus menjawabnya dengan membunyikan klakson lokomotif, yaitu semboyan 51. Salah satu contoh dari semboyan ini adalah semboyan 45. Semboyan 45 adalah semboyan langsir yang berupa lampu semboyan berwarna kuning yang menyala pada bagian depan lokomotif di sisi kanan. Semboyan 45 menandakan bahwa lokomotif pembawa semboyan sedang atau akan melakukan langsir. Yang terakhir ada semboyan genta. Semboyan genta adalah semboyan yang melibatkan genta atau lonceng di ruang PPKA atau pengawas peron atau PAP stasiun kereta api maupun di perlintasan sebidang. Genta dioperasikan dengan induksi elektromagnetik oleh petugas PPKA atau PAP di stasiun. Setiap rangkaian bunyi genta terdiri atas 5 pukulan rangkap dan setiap pukulan rangkap terdiri dari 2 bunyi yang berlainan. Semboyan ini dikirimkan kepada penjaga perlintasan maupun PPKA stasiun. Berikutnya bahwa akan ada berita mengenai keberangkatan, kedatangan, atau pembatalan perjalanan kereta api. Ini adalah
semboyan genta adalah semboyan dari semboyan 55 sampai semboyan 56. Salah satu dari semboyan genta adalah semboyan 55B. Semboyan 55B adalah semboyan yang mengartikan ada pembatalan. Semboyan ini dibunyikan dengan 4 kali serangkaian bunyi genta. Terima kasih telah menonton video yang saya buat. Apabila ada kurangnya, bisa dikomen di bawah ini.